Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Romli dari kelas B, kelas produk. Masih seputar dengan materi kali ini, yaitu tentang alat kualitas bagian kedua dalam kualitas produk, dalam memanajemen kualitas produk. Nah, pada alat kualitas yang kedua ini ada 3 alat kualitas utama yang akan kita bahas. Pertama ada fishbone, scatter, dan control chart. Dalam alat kualitas kedua yang di sana akan membahas fishbone diagram, scatter diagram, dan control chart. Ini dalam dunia industri atau bisnis, kualitas produk sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Nah, namun dalam proses produksi sering terjadi variasi atau masalah yang menyebabkan kualitas menurun. Nah, oleh karena itu diperlukan alat analisis yang dapat membantu menemukan penyebab masalah dan menjaga stabilitas. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 alat kualitas, yaitu pertama ada wishbone diagram, yang kedua ada scatter diagram, dan ketiga ada control chart. Nah, sebelum itu kita perlu tahu konsep dasar pengendalian kualitas. Nah, di dalam pengendalian kualitas itu bertujuan untuk pertama menjaga konsistensi produk. Yang kedua ada mengidentifikasi penyebab masalah. Yang ketiga ada membantu pengembalian keputusan berbasis data. Nah, masalah kualitas biasanya muncul karena variasi dalam proses produksi. Nah, pengendalian kualitas adalah usaha untuk memastikan produk atau layanan tetap sesuai standar yang telah ditetapkan bersama. Nah, dalam praktiknya proses sering menjadi penyebab utama munculnya cacat atau ketidaksesuaian produk. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya alat analisis untuk menemukan penyebab masalah dan memperbaikinya secara sistematis. Oke, kita lanjut pada poin ini. Ada yang namanya itu root cause analysis. Nah, dalam root cause analysis itu adalah suatu metode untuk menemukan penyebab utama masalah. Terus RCA atau root cause analysis ini itu gunanya untuk menghindari perbaikan yang hanya sementara. Terus ketiga ada mencegah masalah terulang kembali. Itu ada satu, menemukan penyebab utama masalah. Yang kedua menghindari perbaikan yang hanya sementara. Yang ketiga mencegah masalah terulang kembali. Nah, root cause analysis atau analisis akar penyebab dalam artiannya adalah proses mencari penyebab utama dari suatu masalah. Tanpa analisis ini perbaikan yang dilakukan biasanya hanya mengatasi gejala saja, cuma gejalanya saja yang diatasi, bukan penyebab sebenarnya. Nah, akibatnya masalah bisa muncul kembali lagi di kemudian hari ketika kita tidak melakukan semua analisis ini dipraktikkan sampai akar-akarnya, cuma perbaiki dilakukan biasanya mengatasi gejala saja. Terus oke, itu ya. Terus lanjut kita masuk ke materi yang penting yang tadi. Pertama adalah fishbone diagram. Nah, fishbone diagram adalah alat visual untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang terutama. Yang kedua, mengelompokkan faktor penyebab. Yang ketiga, untuk mendukung brainstorming team. Nah, brainstorming team ini bisa dikatakan musyawarah yang melibatkan anggota untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi dari setiap anggota atau individu untuk menyampaikan apa yang bisa kita musyawarahi untuk menyelesaikan masalah, seperti itu. Nah, fishbone diagram atau diagram tulang ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab dari suatu masalah. Disebut juga itu tulang ikan, ya kan, fishbone, fish kan ikan. Nah, ini bisa disebut
tulang ikan karena bentuknya menyerupai kerangka ikan. Nah, dari kepala ikan itu anggap saja kita itu kepala ikan itu menunjukkan masalah utama, dan sedangkan untuk tulang-tulangnya sampai ekor itu menunjukkan kategori penyebab. Seperti itu tadi fishbone diagram. Terus lanjut, materi yang selanjutnya itu adalah alat analisis, yaitu kategori. Belum ya. Sebelum itu mohon maaf. Lanjut kita ke kategori dalam analisis fishbone. Nah, kategori utama penyebab masalah dalam fishbone ini ada 6M. 6M itu ada manpower, mesin, method, material, measurement, dan modern nature. Manpower itu apa? Manpower itu adalah tenaga kerja. Yang kedua ada mesin. Mesin itu ya aset atau mesin atau alat. Method ya adalah metode dalam bekerja. Terus material ini adalah bahan baku, dan measurement adalah sistem pengukuran. Terus modern nature adalah lingkungan. Nah, untuk mempermudah analisis, fishbone diagram biasanya menggunakan pendekatan 6M tadi, yaitu manpower yang berkaitan dengan manusia atau pekerjanya. Terus yang kedua, mesin yang berkaitan dengan mesin atau alat-alat yang digunakan untuk bekerja. Terus metode adalah yang berkaitan dengan prosedur kerja, kontrak kerja, terus SOP kerja, dan lain sebagainya. Terus ada material, yang material ini berkaitan dengan bahan baku untuk untuk membuahkan produk yang kita olah. Terus measurement adalah yang berkaitan dengan sistem pengukuran. Dan terakhir ada modern nature, berkaitan dengan kondisi lingkungan. Nah, seperti itu. Caranya gimana membuat fishbone diagram? Caranya langkah pertama itu yakni menentukan masalah utama yang tadi saya sebut adalah kepala dari ikan ini. Kepalanya atau masalah utama yang kita cari. Yang kedua ada membuat garis utama menuju masalah. Terus yang ketiga adalah menambahkan kategori penyebab 6M yang tadi ada metode, manpower, dan lain sebagainya tadi. Terus 4, melakukan brainstorming penyebab. Brainstorming ya tadi saya sudah jelaskan, yaitu mengumpulkan atau melibatkan anggota untuk bermusyawarah itu untuk menyelesaikan masalah. Terus terakhir yang 5 yaitu analisis penyebab utama dengan metode why. Bagaimana. Nah, itu ada dalam materi ini disebutkan yang why. Mengapa why? Itu kalau nggak salah itu harus seenggaknya itu ditanyakan sampai 5 kali. Jadi why. Bagaimana. Itu dalam artian untuk memastikan gimana langkah kita dalam solusi ini. Kan itu kan ada brainstorming kan. Ide dikumpulkan. Nah, setelah itu kita kaji lagi, analisis lagi dalam analisis penyebab utama dengan metode bagaimana sampai ketemu titik jelasnya, seperti itu. Nah, proses pembuatan fishbone itu ya tadi dimulai dengan menentukan masalah utama. Setelah itu dibuat garis utama menuju masalah tersebut. Terus kemudian ditambahkan kategori penyebab seperti manusia, mesin, metode, terus bahan, pengukuran, dan lingkungan. Terus tim kemudian melakukan brainstorming untuk mencari kemungkinan penyebab hingga ditemukan akar masalah yang paling mendasar di dalam brainstorming tersebut. Oke, seperti itu fishbone diagram. Terus yang selanjutnya ada alat yang namanya scatter diagram. Scatter ini kayak apa ya? Scatter itu menyebar. Scatter diagram biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dan untuk menentukan apakah satu faktor mempengaruhi faktor lain. Nah,
itu antara ada hubungan dan juga apakah faktor ini mempengaruhi faktor yang ini. Tuh. Contohnya itu seperti suhu mesin dan jumlah cacat. Ketika suhu mesinnya banyak, terus otomatis kan jika mesin suhu mesinnya banyak, maksudnya suhu mesinnya itu panas, itu akan mempengaruhi jumlah cacat mesin pada bagian produksi, seperti itu. Terus contohnya lagi, biaya iklan versus penjualan. Jika penjualannya cuma dapatnya segini, terus biaya iklannya itu sangat besar, itu kan rugi loh gitu. Scatter diagram ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, dan juga grafik ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu faktor memiliki pengaruh terhadap faktor lainnya, seperti itu. Misalnya hubungan tadi antara suhu mesin dengan jumlah cacat produk, itu akan mempengaruhi produknya. Nah, terus lanjut, di scatter diagram ini ada 3 jenis hubungan. 3 jenis hubungan scatter diagram. Pertama ada korelasi positif, dalam tanda kurung jika si X naik dan si Y juga ikut naik. Yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif ini jika si X ini naik dan Y itu turun. Terus yang ketiga ini tidak ada korelasi sama sekali, atau dalam artian tidak ada hubungan antara variabel. Nah, dalam scatter diagram ini kan tadi ada 3 ya. Yang pertama itu korelasi positif, berarti kedua variabel meningkat secara bersama. Terus korelasi negatif berarti ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya akan menurun. Sedangkan jika titik-titiknya tersebar acak, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut, seperti itu. Terus lanjut ke alat yang selanjutnya. Ini ada control chart. Control chart ini adalah peta kendali. Nah, dalam control chart biasanya alat ini digunakan untuk memantau stabilitas proses, terus mendeteksi masalah dari lebih awal, dan juga mengetahui apakah proses masih dalam batas normal. Dalam control chart atau peta kendali, komponen utama dalam alat ini itu ada 3. Yang pertama ada CL center line, UCL upper control limit, dan LCL yang tanda kurung lower control limit. Nah, dalam control chart adalah grafik yang digunakan untuk memantau proses produksi dari waktu ke waktu. Nah, grafik ini sangat membantu untuk mengetahui apakah suatu proses masih dalam kondisi stabil atau sudah keluar dari batas normal itu kembali. Nah, dalam control chart ini terdapat garis tengah sebagai rata-rata proses, serta ada batas atas dan batas bawah sebagai batas kendali. Yang tadi CL atau center line itu adalah rata-rata proses dalam tengah. Terus yang upper control limit itu rata-rata dalam batas atas, dan lower control limit adalah sebagai batas bawah kendali, seperti itu. Dalam control chart itu ada jenis variasi. Nah, jenis variasi dalam proses ini ada 2. Pertama yaitu common cost variation atau variasi normal dalam sistem, dan kedua ada special cost variation, yaitu variasi karena masalah tertentu spesifik. Nah, dalam pengendalian proses terdapat 2 jenis variasi. Common cost variation, ini adalah variasi yang normal dan selalu ada dalam sistem produksi. Nah, sedangkan special cost variation adalah variasi yang muncul karena adanya masalah tertentu, seperti mesin rusak atau kesalahan operator. Itu kan cara mengatasinya itu kan harus
sendiri kan, tertentu kan, cuma di waktu-waktu tertentu atau insidental, yes, seperti itu. Ada contoh kasus dalam industri, masalah variasi ketebalan kertas di industri kertasnya. Analisis yang dilakukan, ini ada analisis yang dilakukan, ini ada tiga-tiganya dipakai. Yang pertama ada wishbone dengan cara mencari penyebabnya. Yang kedua control chart, memantau proses semua kegiatan atau produksi. Dan ketiga scatter diagram, melihat hubungan variabel. Yang ini sinkron enggak sama yang ini. Tuh. Contohnya pada industri kertas yang mengalami variasi ketebalan produk. Nah, itu kan produknya itu ketebalan, kertasnya itu ketebalan. Nah, tim produksi menggunakan fishbone diagram untuk mencari penyebabnya. Lalu lanjut dengan control chart untuk memantau stabilitas proses dan efisiensi dalam pengerjaan itu. Terus scatter diagram, perusahaan ini melakukan scatter diagram untuk melihat hubungan antara waktu refinasi dengan ketebalan kertas. Gitu. Kesimpulannya, fishbone diagram ialah mencari akar penyebab masalah, dan scatter diagram melihat hubungan antara variabel. Terus control chart ini memantau stabilitas proses. Ketiga alat ini membantu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi semua data itu kita ketahui, include dengan penyebab, akar, dan semuanya yang kita kendalai di masalah itu. Kesimpulannya lagi, fishbone diagram digunakan untuk menemukan penyebab, scatter digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, dan control chart digunakan untuk memantau stabilitas proses produksi. Nah, dengan menggunakan ketiga alat ini, perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja sedikit ilmu. Kurang lebihnya jika ada salah atau bahasa yang tidak bisa dimengerti, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.